Wasit tolol, goblok, cek VAR, berat sebelah. Baru tahu gua kartu kuning pelanggaran ringan kayak gitu, kartu kuning kedua. Maksudnya ada peringatan buat satu lagi gitu. Peringatan buat lo kalau pelanggaran lagi. Pelanggaran 50-50 ringan, nggak cek VAR, goblok. Waktu pelanggaran Qatar, Indonesia ke Qatar langsung cek VAR. Giliran Ivar Jenner, apa pelanggaran ringan, nggak cek VAR, goblok. 50-50. Wasit, guys, kalian serang IG wasitnya ya. Serang tuh IG AFC. Kocak. Buat wasit yang mimpin laga Indonesia lawan Qatar barusan, gue cuman mau nanya, ente disogok berapa duit sih sama juragan minyak? Mimpin laga sih berat sebelah. Lu tuh wasit bukan timbangan minyak. Abis lebaran duit abis banget kayaknya. Makanya kalau ngasih THR bocah jangan gede-gede. Kasian tahu timnas Indonesia. Fisik, teknik, strategi udah menang jauh sama pemain Qatar. Kalanya sama wasit gadungan kayak elu. Saran gue mah lu gak usah deh jadi wasit bola lagi. Mending jadi wasit catur aja. Mampus lu bengong doang sampai sekakmat. Payah dah rinso cair. Kasih aja pialanya ke Qatar sekarang, ini piala settingan. Emang berat perjuangan timnas kita lawan panitia tuh. Man of the match pada pertandingan tadi adalah ini, wasit. Beberapa keanehan keputusan wasit pada laga ini. Yang pertama, penalti buat Qatar. Ya oke, aneh banget tiba-tiba cek VAR. Terus mungkin dari angle beberapa angle terlihat mungkin Rizky Ridho kayak nabok pemain Qatar ya. Tapi kalau menurut gue itu enggak lah. Ada satu angle yang menunjukkan kalau itu enggak gitu loh. Kejadian berikutnya, baru mulai babak kedua, belum 1 menit, Ivar Jenner tiba-tiba dikasih kartu kuning kedua. Karena ini, kalian nilai aja sendiri, kena aja enggak. Tapi reaksi pemain Qatar yang berlebihan tiba-tiba bikin wasit mungkin langsung ngasih kartu kuning kedua buat Ivar Jenner. Dan tidak dicek VAR. Gue gak tahu, ada yang bilang katanya nggak bisa dicek VAR lagi kalau kayak gini. Gue gak ngerti deh, tapi gila ya. Berikutnya, tackle keras pemain Qatar ke Witan Sulaiman dari belakang, ditebas langsung kayak gitu aja. Dan momen uniknya adalah wasit sempat megang kartu merah, tiba-tiba dilihat, ganti kartu kuning. Ini gila juga nih. Ini sangat-sangat pantas dapat kartu merah sih, dari belakang loh, tagline-nya gila banget. Setelah itu, Coach Shin Taeyong pun dapat kartu kuning atas protes yang cuman sedikit aja, sekali doang mungkin, langsung kuning. Di menit 96, Ramadan Sananta dapat kartu merah. Nah, kalau ini sebenarnya menurut gue agak layak ya, tapi menurut gue kita udah terlanjur kesel aja karena banyak banget keputusannya yang benar-benar menguntungin tuan rumah dan merugikan timnas kita. Jadi ingat final Piala Asia kemarin, ini final dimana Qatar juara, ajaib banget, 3-3-nya golnya penalti si Akram Afif. Gila sih, emang ini bukan Asian Cup sih, ini Qatar Cup. Gimana menurut kalian semua? Yuk kita komen, let's go! Yang semalam menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Qatar ya, untuk U23 guys ya, Piala Asia. Dan kalau teman-teman menyaksikan, pasti kita merasakan hal yang sama ya. Kita sama-sama kesal dengan salah satu wasit asal Tajikistan yang memimpin pertandingan tersebut bernama Nasrullah Kabirov guys. Karena ada sejumlah keputusan-keputusan kontroversial ya, yang banyak merugikan timnas Indonesia ya. Bahkan dalam pertandingan tersebut guys ya, pemain kita mendapatkan 2 kartu merah ya. Di awal babak kedua ya, kartu merah pertama yang diberikan kepada Ivar Jenner ya, itu bukan pelanggaran, tidak mengena atau tidak menyentuh sedikit pun dari pemain Qatar, tetapi wasit tanpa mengecek VAR itu langsung memberikan kartu kuning kedua, sehingga akhirnya terpaksa Ivar Jenner keluar guys. Setelah itu baru Ramadan Sananta guys ya, meskipun bermain dengan 10 pemain bahkan 9 pemain guys ya, tetapi secara penguasaan bola, dominasi, determinasi, timnas Indonesia semalam benar-benar keren, benar-benar luar biasa. Tiki-takanya 1-2-nya sangat-sangat luar biasa. Seakan-akan kita melihat seharusnya guys ya, kualitas Qatar ini di atas Indonesia. Tetapi semalam yang saya saksikan ya, seperti ya Indonesia sedikit lebih bagus daripada Qatar guys ya, sangat-sangat keren ya. Hanya saja ada keputusan-keputusan seperti memberikan penalti guys ya kepada Qatar, lalu kemudian tendangan dari kotak 16 ya. Jadi 2 gol atas Qatar, 2 gol dari Qatar atas Indonesia ini guys ya, itu bukan murni mereka membangun serangan atau apa guys ya, tapi itu semua dari penalti dan bola mati.
Setelah Indonesia hanya bermain dengan 10 pemain bahkan 9 pemain, ya tetap Indonesia sangat-sangat superior dan mendominasi. Oke guys, kita akan lihat lagi ya komentar dari netizen Indonesia, kata-kata termanis terindah spesial untuk Nasrullah Kabirov asal Tajikistan berikut ini. Asli pertandingan dino iki ku wasite jancuk. Goblok. Kok iso? Timnas kartu abang loro. Pemain Qatar kayak ngono, siti logor, opo kon gak ngemes ae? Tak dukano bontong kon. Cuk Qatar kontol. Pemain ki koyo ngene iki lho, kok kan drama, apa glimpang-glimpung harus dikapakne iki lho. Melayu sendiri, lari sendiri. Oke, Bang Bayi jadi pemain profesional. Matane nyata. Lah. Menit keberapa? Menit 73 biasalah permainan pemain-pemain Timur Tengah itu kalau menit-menit 70 ke atas itu biasa. Tidur FC. Ya apa? Masih pincang apain main? Iki neh bocah iki. Terus. Lah, mau diaro ambulan. Butuh ambulan. Lah. Ben kapokmu kapan? Ayo, kono kan. Poklek lah sikilmu. Hah? Karma. Kowe ngerti karma ora? Ngerti karma ora kowe? Kowe ngono, Bang baik ngono. Sopo iki ora? Ustaz sopo kuwi mau? Enek ustaz kuwi mau. Pengajian. Oh, Yasin ke pengajian. Yo, ayo. Bagi netizen Indonesia yang berbudi, yang baik hati, yang mempunyai hati nurani yang luar biasa, info nama akun Instagram wasit yang memimpin pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Timnas Qatar. Ditunggu infonya. Sekian, terima kasih. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga, agak lain kau, agak lain bapakmu. Main sabun ya, wasit dan timnas Qatar main sabun ya. Entah berapa koper duit yang diterima oleh si wasit ini ya dari timnas Qatar, sehingga melakukan beberapa keputusan kontroversial saat melawan timnas Indonesia. Atas kejadian ini gue jadi berpikir ya, apakah mungkin teori-teori yang berseliweran tentang Piala Dunia tahun 2022 kemarin bahwa Argentina menang karena settingan itu adalah benar ya? Itu kan teori-teori yang berseliweran lah ya. Tapi ya melihat pertandingan ini ya kayaknya emang ini wasit dibayar. Kayaknya asli wasit emang dibayar. Lihat pelanggaran dia kepada Witan ya, pemain timnas Qatar ke Witan. Wasitnya nyengir anjir. Ya wasitnya nyengir. Harusnya itu kartu merah sih. Astagfirullahaladzim. Ya menurut kalian gimana? Ya apakah ini wasit sama timnas Qatar main sabun ya, main uang di belakang, atau emang ini kita murni karena kalah kualitas aja? Yuk kita diskusi. Dari mana? Cek VAR aja udah gak masuk akal menurut gua. Apalagi penalti. Qatar aja udah gak ngirat bola, dia udah nunduk. Beda cerita ketika dia ngincar bola terus Rizky Ridho ngelakuin pelanggaran. Shooting langsung masuk lagi. Sarjana kartu merah guys. Gak ada cek VAR guys. Baru mulai babak kedua wasit udah ngelakuin hal kayak gini lagi. Astaga wasit, astaga. Luar biasa wasit. 2 kartu merah di pertandingan ini untuk Indonesia. Kenapa ketika Indonesia tadi yang seharusnya tidak kartu merah, tidak dicek wasit, tidak dicek VAR, kenapa kali ini dicek VAR, dicari-cari kesalahan dan menghasilkan kartu merah? Luar biasa wasit, luar biasa wasit. Kasih tahu pada dunia kecurangan yang terjadi di pertandingan ini. Kasih tahu pada dunia. 12 lawan 9 kita tetap bisa main guys. Sekacau apa timnas kita sekarang? Kita tetap bisa main loh. Kita tetap dominasi loh. Qatar nggak main loh. Amazing sekarang Indonesia. Heads up Garuda Muda. Heads up. Nasrullah Kabirov, wasit asal Tajikistan yang memimpin pertandingan antara Indonesia melawan Qatar. 2 kartu merah dan puluhan keputusan kontroversial. Langsung aja nggak usah banyak bacot guys. 2 kata untuk wasit ini, komentarnya sikat. Halo Abang Raja Minyakku, King of Oil. Itu dia. Aman ya 2 kartu merah ya. Aman. Seneng kali berbisnis dengan Abang Da. 2 kartu merah,
Awak pun kecipratan juga yang merah-merah. Manis. Tadinya mau 3 kartu merah Bang Da, cuman ya takut ketara kali. Iya, next match aja lah ya 3 kartu merah ya. Tapi barter rumah di Sawangan, deal. Itu dia. Pokoknya sukses terus buat Abang Da. Sukses terus buat sepak bola kotor. Sepak bola Qatar. Sabar. Tapi sabar. Tapi nanti yang bajingan. Asu. Kono pelanggaran kono. Wasit jangankan ada pelanggaran, itu kalau staf Indonesia ada yang batuk dicek VAR, batuknya ditutup apa dibuka. Kalau dibuka menularkan penyakit, kartu merah. Qatar 2 Indonesia 0. Itu Sintayong dapat kartu kuning bukan gara-gara protes, gara-garanya rambutnya kepanjangan ngelewatin alis. Jadi itu pelanggaran tuh. Kan wasitnya emang begitu, nyari-nyari aja pelanggaran. Kalau Indonesia ngelakuin pelanggaran kecil aja dicek VAR. Kalau Qatar ngelakuin pelanggaran kagak bakal dicek VAR. Marcelino didorong pakai tangan, wasita bilang pakai body. Witan kena tackle tebasan pedang, kagak dicek VAR, itu ada potensi kartu merah. IVAR pelanggaran pertama enggak keras, kartu kuning. Pelanggaran kedua kayak begitu, ketowel doang kaki, itu mah ponakan gua kena, nggak bakal kesakitan, kartu merah. Kalau dari segi permainan kita imbang bahkan unggul, tapi aduh wasitnya. Udahlah, langsung aja kasih pialanya ke tuan rumah VAR. Sekelas wasit FIFA kayak gini kualitasnya. Dari mulai kartu merah goib, standar ganda, sampai review VAR yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget. Ini pertandingan paling menggelikan tanda kutip selama aku nonton timnas Indonesia Sob. Mungkin ini yang membuat sepak bola Asia sulit untuk maju. Ketika sepak bola Eropa sudah meninggalkan ulur-ulur waktu yang nggak perlu dan menjunjung tinggi apa itu fair play. Sementara di sepak bola Asia yang kayak gini-gini malah nambah parah. Sebagai penutup, aku mau mengucapkan selamat buat Qatar U23 yang berhasil menjuarai Piala Asia U23 2024. Selamat. Iki wasit lonte asu ndrokok peli jaran lonte. Iki wasitnya pekok ndrokok su. Sabar Sananta, sabar. Iki wasitnya nyata asu, tunggale barang iki. Sabar Sananta. Nomor telu ketek. Sabar Sananta, wasitnya asu kok. Tenang Sananta, wasitnya iki nyata asu kok. Wasit. Bingung gua rasa wasitnya ini dibayar 3 koper duit US dollar kali. Gua nggak ngerti, bener-bener nggak ngerti. Oke, penalti gue masih bisa paham karena menurut gue sikut. Tapi untuk full, Ivariener dapat kartu kuning kedua. Ivariener 2 kali ngelanggar, 2 kali kuning. How can segampang itu ngeluarin kartu kuning ke pemain? Padahal Ivariener tuh nggak bener-bener gak ada niat untuk melanggar, nggak keras dan sebagainya. Dia justru menghindari kena kartu kuning. Itu udah jelas mengubah, kalau gue bilang, membuat kita yang bisa sebenarnya comeback menjadi drop lagi karena bermain dengan 10 pemain sejak menit awal babak kedua. Sehingga ya kayak gitu, udah gitu pemainnya banyak yang jatuh lagi Qatar. Gue nggak ngerti lah itu, kakinya pada kayak jelly semua, mungkin pada rentan cedera, tapi bisa bangun 2 menit setelahnya bisa bangun lagi, bisa sehat lagi. Gue nggak ngerti actingnya belajar dari mana. Tapi yang jelas kekalahan yang sangat menyakitkan karena kita sebenarnya tidak harusnya kalah. 2 gol dari set piece, satunya penalti, satunya free kick. Qatar nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Ya memang kita nggak lebih bagus sih, tapi kita definitely bisa melawan, definitely bisa memberikan perlawanan. Tendangan dari Marcelino on target juga mampu di save. Lalu ada beberapa kali setengah peluang lah, kita nggak banyak peluang emas juga karena memang kekurangan pemain itu yang menjadi problem. Udah gitu ditambah Ramadan Sananta pula pakai ngepull, udah tau ada VAR, itu layak merah. Tapi memang banyak sekali pelanggaran-pelanggaran di Indonesia tidak dianggap, Marcelo didorong dan sebagainya, itu luput dari pengawasan wasit. Jadi ya mau gimana lagi? Ya ini sudah terjadi. Mau silaturahmi ke IG wasit juga gue rasa nggak penting lagi, udah nggak bisa diubah apa-apa. Fokus next game aja. Tanpa Ivariener, tanpa Ramadan Sananta, wah lumayan berat. Tapi ya kita lihat aja. Oke?
Segitu dulu. Wasit Qatar menang gara-gara wasit. Infokan sosmed wasitnya sekarang juga. Ya, Indonesia kalah 2-0. Ini rasanya seperti dijajah oleh wasit, seperti dibodoh-bodohi oleh wasit, seperti dicederai wasit, seperti dizolimi wasit. Ini adalah yang sebenarnya terjadi di pertandingan ini karena Indonesia bukan melawan Qatar, tapi melawan duit wasit. Ya, yang pertama Ivar Jenner, jelas-jelas nggak ada sama sekali kontak fisik, nggak ada sama sekali. Tiba-tiba kartu kuning kedua nih, kita lihat dulu. Videonya kita lihat dulu. Semua orang yang memiliki mata di dunia ini tahu ini bukan pelanggaran. With 10 men. Did he just leave a toe in? Hard to see really. Nah, tapi apa? Pelanggaran. Kartu merah. Ivar Jenner nggak bisa main di ronde selanjutnya. Tidak bisa. Ya. Dan ini memang benar-benar wasit. Ada apa dengan wasit ini? Apakah diberikan sumur minyak? Apakah diberikan mobil sport? Bingung gua juga, sumpah. Kenapa ya tahulah, sepak bola pasti ada kotor-kotornya dikit, tapi kenapa seterang-terangan ini loh wasit? Kenapa seterang-terangan ini? Kan gue bilang apa? Trauma gua. Kemarin aja di final Asia Cup 3 penalti kan. Tadi sebelumnya gue bilang babak pertama nih kayaknya bakal menyusul nih kontroversi. Dan betul kan? Jelas kan? Ini mah saran untuk negara lain ya. Mendingan gak usah. Pergi aja langsung, WO aja dari Piala Asia U23. Nggak ada gunanya. Ujung-ujungnya Qatar juga yang menang. Ujung-ujungnya Qatar yang angkat piala. Udah, panitia kasih aja langsung pialanya ke Qatar. Kasihan yang lain berjuang-berjuang, ujung-ujungnya kalah gara-gara dibantu wasit. Langsung saja kasih pialanya ke timnas Qatar. Kalau semua wasit yang memimpin laga timnas Qatar wasitnya seperti tadi, mending langsung aja kasih pialanya ke timnas Qatar. Percuma timnas lain bertanding di Piala Asia ini kalau wasitnya seperti tadi, merugikan timnas Indonesia. Banyak keputusannya yang merugikan timnas Indonesia. 2 kartu merah yang tidak jelas didapatkan oleh timnas Indonesia. Harusnya Ivar Jenner juga dicek oleh VAR, tetapi tidak dicek oleh VAR. Tetapi kenapa Ramadan Sananta malah dicek oleh VAR? Wasit utama dan wasit VAR sama aja. Kalau wasitnya tidak merugikan timnas Indonesia, saya yakin timnas Indonesia bisa mengalahkan timnas Qatar karena permainan timnas Qatar juga tidak begitu bagus. Mereka bisa menang karena dibantu wasit. Saya aja yang nonton kesal, apalagi tim pelatih dan Sinteyong pasti lebih kesal lagi melihatnya. Masa sekelas AFC wasit seperti ini masih dipakai? Seharusnya dipecat saja wasit seperti ini. VAR digunakan hanya untuk timnas Qatar, tidak untuk timnas lain. Qatar 2, Indonesia 0. Ini adalah perlawanan pertama dalam Piala Asia Under 23. By the way guys, kalau korang belum follow lagi channel ni, boleh tekan butang follow sebab aku akan update dekat korang semua pasal Piala Asia Under 23 ni lah. Cakap pasal game semalam, boleh nampak sudah terang lagi kan bersuluh betapa berat sebelahnya referee dengan VAR Qatar ni. Kalau korang ingat, ini negara yang sama yang menang Piala Asia dengan 3 penalti dekat final hari tu. Dalam game kali ni pun diorang dapat penalti yang bagi aku macam very small foul lah kan. Very lenient lah. Penalti tu satu. Lepas tu ada player yang kena kad merah, dibuang padang, dan bagi aku memang player yang Qatar yang kena tackle tu memang berlakon gila lah. Kau boleh menang lah Oscar, K-drama award semua, kau boleh menang lah dengan lakonan kau tu. Memang power lah aku cakap kau boleh pergi jauh lah dalam lakonan. Dalam bola sepak aku tak tahulah, tapi memang guys, memang nampak berat sebelah gila game malam semalam. So Indonesia terpaksa berpuas hati dengan kekalahan 2-0. Fans Indonesia, bagi pendapat korang pasal benda ni. Alright, itu saja. Assalamualaikum. Kalau begitu kualitas wasit yang dipasang di Piala Asia U23 di Qatar ini, udahlah, give a free trophy to Qatar. Itu yang bisa kita bilang. Gak dicek VAR. Ivar Jenner cuma loncat, kecokeh sedikit, langsung dikasih kartu merah. Wasit, Tuhan. Itu pasti Nasrul, itu wasit namanya Nasrul ya. Siap pertandingan ini dia ngitung ini dia. Ya ampun.
Please give free trophy to Qatar under 23. Dan nggak usah main lagi, kasih terus. Di laga pembuka tuan rumah ini main. Ya ampun, begitu kepemimpinannya. Baru laga pembuka loh. Rusak kali wasitnya, bah. Ya ampun. Indonesia kalah ini, kalah terhormat ini kawan-kawan, bukan kalah mutlak ini. Kita menguasai laga. Indonesia menguasai laga ini, bermain bagus, bermain rapi. Yang namun tadi mental kita jatuh ketika kartu merah Ivan Jenner yang tidak jelas dari wasit. Dan kedua, kartu merah Ramadan Samanta seharusnya kuning dulu. Itu kan sama 50-50, orang langsung sama-sama ngerebut bola, bukan langsung nekel. Orang sama-sama ngangkat kaki lari kok. Ih. Wasit. Give free trophy to Qatar under 23 in Asian Cup 2024. See you and goodbye. Selamat tidur kawan-kawan. Buset. Oke guys ya, rata-rata netizen kita memberikan komentar-komentar yang pedas ya untuk wasit Nasrullah Kabirov asal Tajikistan ya, yang memimpin pertandingan semalam Indonesia melawan Qatar timnas U23 guys ya. Dan semoga ya, harapannya di awal laga seperti ini Indonesia kalah, ya sudahlah, kita lekas bangkit lagi, tidak ada gunanya kita terus menghujat guys ya. Dan semoga timnas kita fokus di laga berikutnya nanti melawan Australia guys ya. Dan mudah-mudahan ya melawan Australia dan juga melawan Yordania ya, Indonesia dapat tampil maksimal ya. Dan kita melihat perkembangan ke depan seperti apa ya. Semoga bisa membawa keberuntungan dan Indonesia dapat melaju ke babak berikutnya guys ya. Itu harapan dan doa kita bersama untuk timnas kita, dan senantiasa kita dukung guys ya. Timnas U23, timnas senior ya, atau timnas apapun ya, timnas UU berapapun yang membawa nama baik Indonesia, kita tetap memberikan support, dukungan dan doa ya. Semoga perkembangan sepak bola kita ya, harapannya semakin maju, semakin baik ya. Oke guys, itu saja. Semoga kedepannya timnas kita dapat bertanding dengan lebih baik lagi dan dapatkan hasil yang maksimal. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.